memiliki pandangan yang benar, memiliki pikiran yang benar untuk menentukan keyakinan seperti apa yang kita yakini, perlindungan seperti apa yang kita gunakan sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Ya, jadi ibu bapak, banyak jenis keyakinan. Ya, keyakinan itu kita harus pahami karena banyak pengertian yang salah, pengertian yang sering banyak terdapat di dalam masyarakat kita. Banyak yang mengalami dua hal, yaitu ada yang memilih perlindungan atau memiliki keyakinan karena ditakut-takuti. Nah, secara umum di masyarakat kita, manusia itu kalau ditakut-takuti, yang paling ditakuti cuma dua. Ya, cuma dua. Apakah itu? Takut mati dan takut miskin. Benar tidak, ibu bapak? Ya. Kita di masyarakat kalau ditakut-takuti dua hal itu, wah, udah, ya. Nah, kalau dikatakan takut hantu itu enggak. Tapi takut mati, takut miskin, aduh, enggak mau. Ya, jadi banyak masyarakat kita, kamu harus mengikuti keyakinan ini. Kalau enggak, umur kamu pendek. Wah, kamu cepat meninggal. Rezekinya seret. Aduh, rezeki seret. Sekarang aja cari uang susah. Tambah lagi rezeki seret. Mikir nih. Kamu meninggal, masuk ke alam neraka. Tambah takut lagi. Akhirnya dia mengikuti keyakinan yang dianjurkan orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, lawan ditakut-takuti adalah diiming-imingi, ya, diberi janji-janji manis. Kamu kalau ikut keyakinan saya, kamu akan menempati alam surga. Ya. Rezeki mengalir terus seperti air terjun, tidak pernah habis. Hidupmu bahagia, tenang, damai, tidak ada masalah. Bagaimana mungkin orang hidup tidak ada masalah? Bohong, ya. Orang hidup pasti ada masalah. Cuma bagaimana caranya kita mengatasi masalah itu sehingga kita tetap tegar, ya. Tentunya dengan pandangan benar dan pikiran yang benar, ya. Nah, kalau iming-imingi tadi, ya, kamu kalau meninggal nanti masuk surga begini-begini, janji-janji manis. Atau sebaliknya ditakut-takuti, aduh, kamu akan berumur pendek, rezeki seret, jadi miskin. Nah, di antara kedua itu, maka orang udah nggak mau pusing-pusing. Ya, udah, saya mestinya bagaimana? Percaya aja. Oh, percaya aja. Iya. Percaya saja kamu akan selamat. Kan enak, cuma percaya, nggak perlu kerja, percaya. Logikanya di mana ibu bapak? Kita cuma percaya saja, percaya. Nah, sekarang kita berpikir secara logika. Kalau kita kedatangan seseorang yang tidak kita kenal, orang itu datang kepada kita, saya pinjam duit dong, nggak banyak 3 juta. Percaya sama saya orang baik. Percaya. Nah, ini fotokopi KTP saya. Besok saya ganti, saya pinjam 3 juta. Percaya saya orang baik. Ya, kalau KTP asli kan nggak mungkin. Ya, harus bawa. Ini fotokopi KTP saya, percaya. Pokoknya percayalah saya orang baik. Apakah kalau ibu mau meminjamkan uang itu? Percaya aja.
Bisa dikatakan apa akibatnya? Kita pinjam uang riba walaupun nasabah udah puluhan tahun juga nggak pakai modal percaya kan? Ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Begitu juga di dalam keyakinan kita. Kalau disuruh percaya saja percaya, pokoknya percaya kamu terima. Itu sesuatu yang mustahil, ya, tidak masuk di akal. Sama seperti yang kita hadapi tadi yang saya ceritakan. Ya. Beda halnya kalau orang itu kita sudah kenal. Kita kenal keluarganya, bahkan kita kenal sejak kecil. Kita kenal wataknya, karakternya, kehidupannya, pinjam uang, oh dia saya kenal. Ya. Mungkin kita bisa percaya. Walaupun tidak semuanya juga, ya, bisa dipercaya kenyataannya. Apalagi yang sama sekali kita harus percaya dengan membuka. Nah, keyakinan yang tadi saya katakan adalah keyakinan yang tidak baik, karena itu disebut keyakinan yang membuta. Sekali lagi, keyakinan yang membuta. Kemudian ada lagi umat yang pakai model percayanya, dia hanya mengikuti apa yang dikatakan pemimpinnya. Nah, ini dikatakan perlindungan seperti burung beo. Ya, ibu bapak tahu ya burung beo. Kalau burung beonya kita taruh di depan, ada tukang sayur lewat, dia bisa menirukan bunyi tukang sayur persis sama. Ada tukang roti lewat, dia bisa mengikuti suara tukang roti. Tapi kalau ditanya si beo, apa itu roti? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Dia hanya menirukan bunyi. Apa sayur? Nggak ngerti. Pokoknya bunyinya sama yang saya dengar. Artinya nggak tahu. Nah, umat yang seperti ini, yang berlindung seperti burung beo, ketika pemimpin upacara di depan, ya, menyampaikan parita, membaca keng atau sebagainya, umat bersuara mendukung, ya, mengikuti persis seperti pemimpinnya. Terus ketika ditanya apa artinya, saya sudah tahu. Apa tujuannya Anda membaca itu? Apalagi artinya aja saya nggak tahu apa tujuannya. Pokoknya ikut aja. Yang penting percaya. Modalnya percaya lagi. Yang penting percaya. Yang penting saya ikutin aja. Percaya. Nah, kalau hal seperti ini repot ibu bapak. Ya. Jadi kita harus mengerti betul-betul sehingga timbul kekaguman kita. Dari kekaguman itulah kita memiliki keyakinan yang murni, yang sesungguhnya, bukan keyakinan yang membuta. Ada lagi yang memiliki keyakinan seperti kera. Kita tahu seekor kera itu tidak pernah diam. Loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Nah, umat yang memiliki perlindungan seperti kera adalah umat yang loncat-loncat. Minggu pagi ikut puja bakti di wihara, sorenya ikut puja bakti di rumah ibadah lain. Hari Senin pindah lagi ikut kebagian di tempat ibadah keyakinan lain. Terus muter, dia minder, ya. Jadi kalau umat seperti ini seperti wisata kuliner, ya, ya udah cobain semua keliling. Nah, kalau modelnya kayak begitu, ya, pedoman yang diambil itu yang mana? Ya. Ketika dia menghadapi masalah, ketika dia ingin melakukan sesuatu dia tidak tahu lagi, dia pusing sendiri. Ini yang mana yang saya ikuti? Yang mana yang saya ambil untuk menjadi pedoman hidup saya? Bingung jadi. Ibu bapak, kehidupan kita singkat, umur
menunggu usia tua. Kematian datang kapan saja. Makanya kita harus bersiap dari sekarang. Kita harus punya keyakinan, kita pegang teguh ajarannya, dan kita praktekkan. Inilah bekal untuk kita hidup dan melanjutkan perjalanan hidup kita setelah kematian. Karena di dalam agama Buddha kita tidak dianjurkan untuk bersandar, tidak juga dianjurkan untuk mencari gantungan. Nah, kita diajar untuk mandiri. Jangan mencari siapa-siapa untuk perlindungan. Diri kita sendirilah perlindungan yang sejati. Tentunya diri kita ini sudah diisi dengan apa? Dengan kebajikan-kebajikan sesuai ajaran Dhamma. Nah, kalau diri kita sudah kita isi dengan kebajikan-kebajikan, nah, diri kita inilah yang menjadi perlindungan sejati. Tidak perlu cari di luar sana. Ada di badan kita sendiri. Dan itu selalu setia mendampingi kita. Kemanapun kita melangkah, pada kelahiran kapanpun selalu mengikuti kita. Ibu bapak, setelah kita memahami keyakinan yang sesungguhnya sebagai umat Buddha, kita berlindung kepada Triratna atau Tiratama, yaitu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, mengapa kita harus berlindung kepada Buddha? Buddha sebagai panutan kita. Ya. Kita harus kagumi Buddha, tapi sebelum dikagumi jangan memutar, cari di dalam kitab suci. Ini kalau ibu bapak punya buku ini bisa dicari siapa sih Buddha itu. Nah, ini ada di dalam Buddha yang satu. Ya. Ada 9 sifat Buddha. Sambagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna tindakannya, ya, yang sadar, guru para dewa dan manusia, dan sebagainya. Ada 9. Nanti kita renungkan, kita baca, oh, yang seperti inilah sosok yang harus kita kagumi dan kita panuti. Ya, kita panuti. Setelah kepada Buddha, tentu Buddha memberikan warisan kepada kita. Apa warisannya? Warisannya bukan emas permata, jauh lebih mahal, yaitu Dhamma. Dhamma inilah yang kita praktekkan. Kalau kita berlindung kepada Buddha, bukan berarti kita memandangi wajah Buddha ya, yang ganteng, yang agung. Buddha memiliki 32 tanda istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Salah satunya lidahnya kalau dijulurkan itu sampai ke alis. Coba ibu bapak, lidahnya bisa sampai ke alis. Nah, ya, itu salah satunya. Ada 32 tanda agung yang dimiliki guru agung Buddha. Nah, apa yang diberikan Buddha? Yaitu Dhamma. Dhamma inilah kebenaran. Dhamma inilah yang harus kita praktekkan sehingga kita bisa berlindung kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, Dhamma itu seperti apa? Baca Dhamma Nusati, ada di dalam Karika Suci. Ya. 6 sifat Dhamma. Ya, Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, berada sangat tegak, tak lapuk oleh waktu, ya, memudah untuk dibuktikan, ya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita berlindung kepada Sangha. Siapakah Sangha? Sangha adalah perkumpulan para bhikkhu. Kenapa kita berlindung kepada Sangha? Karena Sangha terus regenerasi. Buddha sudah lama parinibbana. Lalu kepada siapa kita minta nasihat, kita meminta bimbingan? Nah, kepada Ibu Sangha, ya. Sebagai panutan kita minta bimbingan
Nah, sebelum itu bacalah Sangga Nusati. Ada 9 sifat sangga, yaitu sangga siswa Sambagawa telah bertindak baik, sangga siswa Sambagawa telah bertindak lurus, kemudian bertindak benar, bertindak patuh, ya. Terus tempat menerima pujian, tempat menerima penghormatan, tempat menerima persembahan, ladang untuk berbuat jasa. Ya. Nah, itulah sangga. Sebagai umat Buddha, kita berlindung kepada Buddha dan sangga. Inilah perlindungan yang sesungguhnya dengan mempraktekkan dharma. Yang kedua adalah mempraktekkan sila, ini Bapak, supaya kita aman kemanapun kita melangkah. Ketika kematian datang menjemput, juga kita tidak takut karena sila kita sudah beres. Sila ini satu paket, ya. Sila ada satu paket. Yang biasa dibaca adalah cara bahasa Indonesia aja deh. Saya berusaha menghindari pembunuhan makhluk hidup. Saya berusaha menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, dan seterusnya, ya, 5. Tapi itu paket A. Ada paket B-nya, namanya Pancadama. Pancadama ini adalah pasangan dari Pancasila. Kalau Pancasila adalah 5 pantangan, ya, saya berusaha menghindari pembunuhan makhluk hidup. Berarti kan kita pantang membunuh. Nah, kalau pantang membunuh, tentu ada pasangannya, yaitu wajib. Wajib ada di dalam Pancadama. Wajibnya saya wajib memiliki cinta kasih dan welas kasih. Ya. Ini kewajiban. Ya. Kalau yang Pancasila, kita tidak berbuat karma kasih. Pancadama kita berbuat karma baik, berarti kita sakit. Tuh, ya. Nah, yang kedua, Pancasila saya berusaha menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Nah, wajibnya apa? Kalau tantangannya itu, saya wajib berdana dan wajib memiliki mata pencarian yang benar. Yang ketiga, saya berusaha menghindari perbuatan asusila. Terus wajibnya apa? Wajib jujur, rukun, setia. Yang keempat, saya berusaha untuk tidak berkata kasar, tidak berbohong, tidak memfitnah. Wajibnya saya harus jujur. Saya berusaha menghindari minuman keras dan zat yang memabukkan. Lalu wajibnya apa? Meditasi. Kalau Anda melaksanakan Pancasila lengkap satu paket, ini sebetulnya sudah ajaran Buddha. Ya, silanya ada, samadhinya ada, banyak akan muncul. Ya. Kalau kita sudah praktek sila, itu sudah punya banyak. Kita meditasi, banyak kita semakin meningkat. Ya. Jadi sila sama banyak itu berputar. Nggak bisa ditanya yang mana dulu, banyak dulu, apa sila dulu, apa samadhi dulu, bareng. Kita memahami sila itu sudah timbul banyak modal awal. Kita praktekkan terus samadhi, maka banyak kita akan berkembang. Terus sila samadhi banyak terus akan berkembang. Inilah jalan menuju untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu arahat, ya, atau nibbana. Nah, yang ketiga, Ibu Bapak, ya, untuk menambah kemajuan batin kita, jangan malas untuk belajar mendengarkan dhamma. Ya. Mendengarkan dhamma pada saat sesuai adalah berkah utama. Ini ada di dalam Manggala Sutta. Ada juga di dalam buku ini. Ini ada 38 nasihat Buddha. Ya. Di antaranya mendengarkan dhamma adalah berkah utama. Karena apa? Karena inilah sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Di antaranya dhamma itu apa? Yang diajarkan Karanya Metta Sutta
kasih. Ya, kalau kita memiliki praktek cinta kasih ada 11 berkah meta yang kita dapati. Kemudian Manggala Sutta memiliki tempat tinggal yang sesuai, berkah nama baik di masa lalu. Kemudian juga Sigalo-wada Sutta itu juga dhamma. Ya. Nah, ini Sigalo-wada Sutta sangat lengkap. Tempat kita berada di tengah masyarakat, di situ diajarkan urutannya bagaimana sikap kita di dalam keluarga, di luar dari keluarga, di lingkungan kita, semuanya lengkap sudah mengajarkan sehingga kita bisa hidup tenang dan damai. Nah, di dalam Sigalo-wada Sutta juga Nikaya sudah mengajarkan secara garis besar ada 6 cara menghormat, 6 arah. Apa saja 6 arah itu? Arah atas. Ya. Arah atas adalah penghormatan kepada para petapa. Arah bawah penghormatan kepada karyawan, pembantu. Tapi bukan berarti kita menghormat, menunduk-nunduk, bukan kepada karyawan, pembantu, berarti kita harus menghargai, ya, menghargai jeripayanya, tidak menganiaya, tidak menyiksa, ya, memberi gaji yang sesuai, memberi pekerjaan yang sesuai. Kemudian arah timur. Arah timur adalah penghormatan kepada orang tua. Kita semua pasti punya orang tua, ya. Meskipun misalnya orang tua kita sudah meninggal, tetapi kita punya orang tua. Tidak ada manusia yang tidak punya orang tua. Tidak ada di dunia. Kita punya orang tua. Meskipun orang tua sudah meninggal, sudah mengajarkan bagaimana cara menghormat kepada orang tua kita. Ya. Bukan berarti putus, ya, kalau sudah meninggal, tetap masih ada ikatan batin. Ya. Nah, arah timur penghormatan kepada orang tua, arah barat menghormat kepada anak istri. Jadi tugas seorang rumah tangga memiliki anak istrinya dengan baik, dengan memiliki mata pencarian yang benar. Kemudian arah utara, kepada siapa kita menghormat kepada di arah utara, yaitu kepada sahabat. Kalau kita punya sahabat yang baik, jangan dikhianati. Ya. Carilah sahabat sejati dan jadikan diri kita sebagai sahabat yang sejati untuk orang lain juga. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Di saat kita susah, sahabat sejati yang datang, bukan sahabat palsu. Ya. Nah, kita berusaha jadikan diri kita sebagai sahabat sejati dan kita juga mencari sahabat sejati. Ada 4 kriteria, ya, 4 cara, ciri-ciri sahabat sejati. Ada 4 ciri-ciri sahabat palsu. Nanti lain kesempatan kita bahas. Ya. Kemudian tadi arah utara, arah selatan kita menghormat kepada guru. Karena guru berjasa memberikan bimbingan, memberi ilmu kepada kita. Inilah 6 arah sebagai pedoman hidup kita di tengah masyarakat dan di dalam keluarga. Jadi mendengarkan dhamma itu sangat bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah memiliki caga. Apakah caga itu? Caga adalah kemurahan hati. Kita diajar oleh Buddha untuk berdana. Buddha tidak mengatur, ya, dana yang diberikan harus sekian-sekian. Malah saudara kita dapat puluhan. Kita nggak perlu itu. Tapi berdanalah dengan pikiran yang ikhlas, pikiran yang benar, bukan dengan kemelekatan, bukan dengan embel-embel. Nah, satu hal yang perlu saya luruskan pada saat kita berdana, ada masyarakat kita kalau berdana itu, berdana makanan kepada bante, kepada musuh. Wah, saya udah bawain sayur ini, yang paling enak. Saya bawa ayam goreng, pokoknya enak. Jangan kepada utusan. Setelah berdana, yang ini dari jendela, makanan saya cuma panggil sama bantu. Oh, yang ambil ya. Nah, saya masak. Susah-susah saya beli ayam goreng yang bantu.
kecewa, marah, kesel. Kalau berdana seperti itu Ibu Bapak, Anda sudah memiliki cacat. Berdana layak. Ketika kita sudah berikan ini, itu sudah bukan milik kita lagi. Jangan disusuri itu dimakan apa enggak. Sudah, lepas. Itu berdana yang benar. Juga kalau kita berdana pakaian layak pakai. Ini sering saya temui. Kasih kepada si A. Bu, ini saya kasih dana pakaian layak pakai ya, bukan baju robek. Ini baju sempit. Karena masa pandemi saya makan tidur mulu kayak ulat bulu, jadi badannya lebar, nggak kuat sekarang. Ini saya danain ya Bu, masih bagus-bagus. Ya terima kasih. Dia lihatin setiap hari yang terima dana. Oh baju saya kan dipakai-pakai. Setelah diselidiki, bajunya dijual, marah, cerita sama teman-teman, sama dana lagi sama dia. Kalau kita dana bajunya dijualin, ya berpikirlah bijaksana. Ya. Si ibu yang keadaan ekonominya murah-marih, berapa banyak sih dia butuh pakaian? Paling 3 setel. 5 setel lah paling banyak. Sisanya dia terima segitu uyun-uyun untuk apa? Ya. Padahal perutnya keroncongan, anaknya sakit, dia butuh biaya, kehidupan rumah tangga juga berat, kebutuhannya banyak. Masa tiap hari pakai baju kan cukup, paling banyak kita simpan 5 udah sangat leluasa. Bagi orang yang kehidupannya cukup sederhana, sisanya dijual, dapat uang, beli beras. Nah itu yang harus kita pikirkan. Jangan lagi cerita, jangan masih apa sama dia dijual. Dia maunya disuruh pakai semua, padahal perlu keroncongan. Jadi kalau kita berdana apapun, berikan dengan ikhlas. Jangan kita berpandangan sempit, kok nggak pakai. Kebutuhan hidup dia kan banyak. Kita harus pakai baju sehari berapa kali ganti karena dapatnya banyak. Jadi berdana harus ikhlas. Berdana ini bermanfaat bagi kita. Yang level yang paling rendah adalah berdana menambah kebajikan hidup kita. Berdana berarti kita telah berbuat baik. Perbuatan baik kita tahu suatu saat nanti akan berbuat. Buat atau kamawipaka dari perbuatan baik adalah kebahagiaan. Kita berdana, kita berbuat baik, ini tanaman kita, tanaman kebajikan kita yang suatu saat berbuah kita akan rasakan sendiri. Kemudian level yang lebih atas lagi, berdana berarti kita belajar melepaskan ego kita, keakuan kita. Ya. Dan yang paling atas, mengikis loba, keserakahan. Dengan berdana kita melepas. Berarti kita melatih diri kita untuk tidak memiliki loba. Ya. Kita tahu loba adalah salah satu dari akar kejahatan. Semua ada 3, loba, dosa, moha. Dengan berdana, loba kita udah berkurang. Inilah manfaat berdana yang sesungguhnya. Di samping memang menolong orang lain, nah itu kebajikan juga buat kita kan yang tadi saya katakan. Dan yang terakhir adalah memiliki banyak kebijaksanaan. Ini penting. Kebijaksanaan diperoleh dari mana? Dari latihan, praktek dhamma, sila. Kalau kita sudah mengerti sila, kita sudah punya kebijaksanaan itu. Terus kembangkan lagi meditasi. Tanya akan semakin bertambah. Setelah tanya bertambah, maka kehidupan kita akan lebih baik. Berpikir, berbuat, dan bertindak hati-hati. Ya, jangan seperti zaman sekarang ya Bu ya, di masyarakat kita ya. Kalau udah hidup baru nyesel. Gambar stupa diganti dengan bapak
muka wajah siapa tuh? Pak Jokowi. Ketika umat muda bergerak melapor baru minta maaf. Tadinya tertawa ngakak. Kan? Saya itu perilaku apa? Jadi berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak baru mikir. Apalagi kalau anak-anak sih bisa dimaklumi kan. Anak-anak ini orang yang sudah dewasa, orang yang sebetulnya menjadi panutan. Kalau sudah kayak begini kan dia mencoreng mukanya sendiri. Itulah kita sebagai manusia kehidupannya. Banyak adalah modal hidup kita dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Saya kira cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan Ibu Bapak. Ada yang bertanya, kami persilakan. Tidak ada. Ada. Bertanya, kami persilakan. Semuanya sudah serta kanan. Serta panas, serta panas. Penggemar serta panas. Saya pun masih dari penggemar serta panas. Berjuang untuk mencapai serta panas. Baiklah, Ibu Bapak, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan disimpulkan yang tadi ya, dengan melaksanakan dhamma maka kita akan hidup bahagia. Ada 5 hal tadi Ibu Bapak masih ingat. Yang pertama adalah kita memiliki keyakinan yang sebenar-benarnya, ya, keyakinan yang patut kita yakini. Yang kedua, ingat kita boleh juga urut, nggak apa-apa. Kita melaksanakan sila dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mendengarkan dhamma, banyak belajar dhamma. Karena kalau nggak belajar dhamma, kita pokoknya saya berbuat baik. Kasusnya seperti tadi, orang dalam pakaian bekas udah diikutin, terus itu baju kok nggak dipakai. Saya dana sama belanja kok nggak dimakan. Ya, jadi kalau kita tidak mengerti dhamma, kita berbuat baik seperti orang buta. Orang buta kan jalan apa? Ya. Kita belajar dhamma tapi tidak praktek seperti orang lumpuh. Gimana? Saya tahu itu. Udah mengajarkan itu. Saya udah tahu. Udah mengajarkan itu. Tahu. Tapi nggak praktek. Nggak ada hasil. Nah, jadi harus sejalan tuh antara teori dan praktek. Teori perlu, praktek perlu. Ya. Nah itu. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat adalah tadi memiliki keyakinan yang sejati. Yang kedua, melaksanakan dhamma. Ketiga, melaksanakan sila. Yang ketiga, mendengarkan dhamma. Yang keempat, jaga. Apa itu jaga? Berdana. Kelima, memiliki kebijaksanaan. Nah, 5 hal itulah ya. Kita ingat-ingat memiliki keyakinan, melaksanakan sila, mendengarkan dhamma, ya, banyak-banyak mendengar dhamma, memiliki kemurahan hati, dan memiliki kebijaksanaan. Ya. Demikian Ibu Bapak, mari kita bagi. Kita hari ini telah berbuat kebajikan, kita undang leluhur kita
yang telah mendahului kita, semoga ikut mendengar, mengetahui dan ikut berbahagia. Idanggonya tinang hotu sukita hontunya kayo, idanggonya tinang hotu sukita hontunya kayo, idanggonya tinang hotu sukita hontunya kayo. Semoga semua leluhur kita dimanapun berada ikut menikmati jasa kebajikan yang telah kita lakukan. Semoga mereka apabila berada di alam yang tidak menyenangkan segera terbebas dari alam-alam yang tidak menyenangkan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawatu sudikata sadu sadu sadu. Selamat siang Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya.